Kita melihat silaturahmi kini sudah ditemui dalam konteks umum di berbagai kalangan yang memberi makna suatu cara untuk tetap menjaga kebersamaan, pertalian pertemanan, relasi, rekanan, dan persaudaraan. Dalam merayakan Idul Fitri, bersilaturahmi dengan elegan mencakupi mulai dari penampilan hingga bersikap saat hadiri halal bihalal. Tetap tampilkan versi terbaikmu dengan kesederhanaan namun berkelas. Menerapkan less is more akan mengangkat auramu. Hindari bertanya hal-hal yang sensitif. Kita tidak ingin ada perselisihan hanya karena obrolan yang kurang mengenakkan sesaat. Halo, semoga teman-teman sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretika dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Di sini kita akan berbincang tentang etiket dan mannerism kini, soft skills yang erat dalam kehidupan sehari-hari, memberi panduan dalam berinteraksi sosial, and bring out the greatest self in you. Di video kali ini, kita akan berbincang 8 keanggunan bersilaturahmi dan berhalal bihalal. Membuka perbincangan tentang elegan bersilaturahmi, sebentar lagi dengan berakhirnya puasa Ramadan, kita sambut Idul Fitri. Bagi teman-teman yang merayakan, saya dan segenap keluarga Etiku mengucapkan Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga keberkahan dan kebahagiaan selalu mengiringi perjalanan hidup kita dan semoga Ramadan mengajarkan kita untuk menjadi lebih baik dalam segala hal. Serta semoga lebih demure and mindful, rendah hati dan penuh perhatian dalam segala tindak tanduk dan sikap kita. Bagaimana bersilaturahmi dengan elegan dan penuh keanggunan? Sebelumnya, mari kita pahami arti konsep silaturahmi, yaitu menjalin, menyambung tali kasih untuk pertemanan, persahabatan, dan persaudaraan. Kita melihat silaturahmi kini sudah ditemui dalam konteks umum di berbagai kalangan yang memberi makna suatu cara untuk tetap menjaga kebersamaan, pertalian pertemanan, relasi, rekanan, dan persaudaraan. Inti silaturahmi ini baik, yang terjalin dan tersambung adalah hubungan. Jika ini dijalankan dengan baik, alangkah indah dan nikmatnya bisa berhubungan, berdampingan dengan harmonis, mempersatukan bangsa bahkan. Sebab dari silaturahmi ini kita akan dapat mempererat persaudaraan, lebih rukun, dan karena saling menebar kebahagiaan, maka kita dapat memperkuat persatuan antar saudara, teman, dan relasi tadi. Sebenarnya budaya silaturahmi ini bukan hanya di kita saja, di Indonesia saja, yang masyarakatnya dikenal senang guyup, senang kebersamaan, bareng-bareng, kumpul. Pernah dengar kan? Mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Yang berarti makan gak makan, yang penting kita kumpul. Dalam guyup ini ada guyup rukun, yang dapat diartikan suatu kebersamaan dalam masyarakat itu haruslah dimulai dengan kerukunan. Dan bila kerukunan terjadi, tentunya akan harmonis ya. Saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Bukankah ini kunci mannerism itu, yaitu respect. Bila kita tengok budaya, tradisi, silaturahmi, saling berkunjung, berkumpul untuk kebersamaan itu, juga ada dan dilakukan di banyak negara lain selain di Asia sendiri. Di Eropa yang sering dianggap individualis orang-orangnya, pada kenyataannya malah akrab.
Yang saya alami saat saya pernah tinggal di Brussels, Belgia, teman dekat saya mempunyai tradisi setiap Jumat semua anak-anaknya dan saya waktu itu juga turut ngumpul datang ke rumah orang tuanya dengan masing-masing membawa makanan atau minuman. Dan tentu obrolan seru dan hangat terjadi sambil makan minum itu. Saling menghargai kisah hidupnya masing-masing. Begitu juga masyarakat Afrika, Timur Tengah, Cina, juga di belahan bawah dunia, orang Australia dan New Zealand pun suka berteman dan menghabiskan waktu bersama. Ternyata hampir ada di setiap negara di dunia ya, indahnya silaturahmi. Nah, silaturahmi dalam konteks perayaan keagamaan seperti Lebaran atau Idul Fitri, tradisi silaturahmi ini juga dilaksanakan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim dan mirip dengan di kita di Indonesia. Silaturahmi dilaksanakan dengan mudik Lebaran, halal bihalal, berkunjung ke rumah keluarga dan kerabat, makan-makan bersama dan saling memaafkan. Dan tentunya kita ingin hadir pada acara halal bihalal ini dalam balutan versi terbaik kita. Dalam merayakan Idul Fitri, bersilaturahmi dengan elegan mencakupi mulai dari penampilan hingga bersikap saat hadiri halal bihalal. Berikut tips dan sarannya 8 keanggunan bersilaturahmi itu. Dimulai dengan 1. Elegan berdandan dan berbusana. Dengan menerapkan konsep less is more, memakai lebih sedikit lebih baik. Artinya, pilihan yang tidak berlebihan namun menampakkan kelebihan. Merayakan Idul Fitri dianjurkan memakai pakaian yang baru, yang melambangkan kesegaran, kebersihan, kebahagiaan, kemurnian, dengan baju yang bersih, cantik, dan rapi. Walaupun suasananya adalah setahun sekali, dan Idul Fitri maknanya pun adalah merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa, wajar bila teman-teman ingin tampil menunjukkan kemenanganmu dalam usahamu, kesuksesanmu dibandingkan saat kumpul tahun yang lalu. Namun tidak perlulah show off, pamer keadaanmu yang telah lebih baik dari tahun yang lalu melalui dandanan dan busanamu dengan semua yang lebih wah, lebih gemerlap, mencolok. Semua ini malahan terlihat berlebihan yang tidak mengesankan elegans atau keanggunan dan auramu bahkan lenyap. Alih-alih ingin menyesuaikan dengan hari raya lantas memakai baju bertema festif, ingin glamor atau mewah, malahan memberi kesan, hilang cantiknya, cenderung norak. Jadi, pakailah busana yang tetap berkaidah dan bernuansa hari raya yang lebih mencerminkan karakter dan kepribadianmu. Tetap stylish, gaya, beralur modest fashion atau fashion yang sopan, dengan pendekatan minimalis yang berkualitas. Fokuskan pada kenyamanannya, baik modelnya, bahannya. Ingat, hari itu kamu masih akan ke beberapa sanak saudara, bukan? Perhatikan juga untuk elemen dekoratifnya, yakni aksesorisnya yang melengkapi busana hari rayamu. Apabila di bajumu itu atau motif kain bajumu itu sudah penuh, misalnya bahannya dengan lace atau renda-renda, dengan sulaman ornamen berbatuan di dada dan di leher, janganlah memakai lagi kalung yang bertumpuk-tumpuk atau gelang yang bergemerincing dan anting yang dangling yang menjutai panjang. Ini akan membuatmu seperti pasar malam berjalan. Pakailah yang simple, satu anting saja bila di dadamu sudah penuh dengan payet. Bila bajumu polos, boleh kenakan kalung yang elegan untuk memberi aksen. Kenakan antingnya juga yang matching dengan kalungnya tentunya. Demikian juga untuk dandanan wajah. Menerapkan less is more akan mengangkat auramu. Memakai lebih sedikit akan lebih cantik. Jangan mengalihkan fokus orang
yang hadir ke wajahmu, yang bermakeup berlebihan seperti makeup panggung. Tentu kita tetap harus berdandan karena ini bagian dari manner. Juga bagian dari kita mengapresiasi anugerahnya, wajah cantik dan tampan kita, dan mengapresiasi hari rayanya tentunya. Polesan yang sederhana alami akan memunculkan aura hatimu dan kecerahan sikap positifmu. Yang pasti adalah alis, sedikit pulasan eyeshadow yang menyesuaikan warna busanamu, maskara, lipstick, dan terakhir blush on atau perona pipi. Seorang yang elegan memperhatikan small details. Detail kecil-kecil namun esensial yang akan membuat kelebihanmu terpancar. Sehingga secara keseluruhan penampilanmu tetap stunning dengan raya lookmu, dengan poised and polished, anggun dibarengi dengan sikap natural yang siap, tenang dan rapi terpoles, in shape yang artinya teratur dan tertata cantik. 2. Elegan dengan berbusana yang nyaman. Perhatikan dan berjaga bahwa tidak semua acara silaturahmi akan duduk di kursi dan bermeja atau setidaknya di sofa. Ada kalanya acara dikemas dengan konsep lesehan. Semua duduk di bawah, di atas tikar atau karpet. Maka pakaian yang kamu kenakan tidak saja harus nyaman baik dari bahannya yang tidak membuat gerah dan mudah kusut, juga dari modelnya. Pakaianmu sebaiknya memudahkanmu untuk duduk dan berdiri lagi. Jangan sampai menyerimpet ke kakimu dan berisiko kamu gedubrak tersungkur saat berdiri. Dan juga hanya karena model bajumu kurang leluasa maka kamu meminta kursi dan kamu sendiri yang duduk di kursi sementara yang lain berlesehan. Ini tidak mencerminkan kebersamaan kehangatan. Juga kurang menghargai terhadap pengaturan tuan rumahnya. Kamu terkesan tidak mengenal tata kramanya. Bagi yang mengajak orang tua untuk acara lesehan ini tentu ada pengertian khusus. Untuk menghormati beliau, kita bisa meminta kursi. Serta bagi seseorang yang dengan alasan kesehatan, tengah sakit atau berkebutuhan khusus, misalnya kakinya lemah yang tidak memungkinkan untuk duduk di bawah, tentunya kita bisa meminta kursi juga. Tipsnya dalam hal ini, sebaiknya sebelum berkunjung sampaikan dulu melalui pesan WhatsApp atau telepon bahwa kamu akan mengajak orang tua atau saudara yang tengah ada alasan kesehatan, pasca stroke misalnya, sehingga sulit untuk duduk lesehan. Tanyakan bila mereka memakai konsep lesehan, bolehkah khusus disediakan kursi sehingga tuan rumah ada persiapan, atau kita yang membawa kursi lipat sehingga kita tidak merepotkan serta tetap menghargai penataan tuan rumah. 3. Bawalah sebuah bingkisan elegan. Kita kenal pepatah don't come with empty-handed. Jangan datang dengan tangan kosong. Pun sesuai suasana dan tradisi lebaran juga, kita hadir membawa hantaran, bingkisan. Bingkisan ini tidak perlu besar dan mahal, namun yang wajar dan elegan. Bisa berupa kue-kue atau lauk. Nah, khusus untuk lauk ini, harap diperhatikan ketahanannya. Bila lauk yang berbahan dengan santan, kita sampaikan untuk langsung disajikan atau dimakan, agar tidak basi dan lantas malah mubazir. Bila kita sangat dekat dan ingin memberikan sesuatu yang personal ke nyonya rumah, bisa satu set mukena atau scarf, atau yang kita tahu sesuatu yang sangat berarti bagi nyonya rumah, yang memorable. Untuk sesuatu yang elegan lainnya, yang netral adalah buke bunga, yang biasanya nyonya rumah akan senang menerimanya, karena dapat langsung memajangnya di meja prasmanannya. 4. Melepas sepatu atau selopmu. Di banyak keluarga saat ini menerapkan
Etika untuk tamu membuka sepatu apabila bertamu ke rumahnya. Kita akan tahu dengan memperhatikan saat datang. Apabila terlihat semua sepatu, selop, alas kaki lainnya berjajar di luar pintu masuk, maka bertoleransilah juga dengan melepas sepatumu di luar. Ada juga pemilik rumah yang menyediakan rak sepatu khusus untuk para tamu dan menyediakan sandal handuk atau karet untuk teman-teman pakai selama bertamu di dalam rumahnya. Nah, tips saya lagi, bawalah kantong cantik, flanel atau dust bag yang khusus untuk mengantongi sepatumu dan ini bisa kamu bawa masuk. Ini untuk menghindari tertukar atau hilang. Karena pernah terjadi orang pulang tanpa sengaja memakai sepatu orang lain. Sehingga sepatumu tetap terjaga dengan aman di dalam kantong tadi. Juga kita tidak pernah tahu bila rumah saudara atau kerabat yang kita kunjungi berada di pinggir jalan raya misalnya. Dan kita semua berada di dalam rumah membuat sepatu-sepatu yang di luar tanpa pengawasan. 5. Perhatikan dining etiquette. Makanan di acara halal bihalal biasanya disajikan secara buffet atau prasmanan. Kita dipersilahkan mengambil sendiri tentunya. Jaga porsi lauk di piringmu. Jangan sampai terlihat seperti mumpung suguhannya enak-enak atau melampiaskan selera nafsu makanmu setelah berpuasa. Ketahuilah tata krama makan prasmanan. Hormati tamu-tamu yang lain yang juga akan makan. Mengambil makanan secukupnya. Tidak menumpuk lauk di atas piringmu. Tidak semua lauk yang disuguhkan harus diambil ya. Hormati tuan rumah. Ambil hidangan yang kamu suka dan sudah pasti kamu makan dan habiskan. Jangan menyisakan makanan di piring, itu kurang sopan. Dan bisa berarti bagi tuan rumah bahwa kamu tidak mengapresiasi dan kurang suka makanannya dan bisa dianggap kamu tidak memahami tradisi dan tata krama. Selain itu tentunya kita juga akan bersilaturahmi ke beberapa tempat. Jadi jaga jangan sampai kekenyangan, makan secara proporsional. Sebaliknya, jangan juga tidak mengambil makanan sama sekali. Sikap ini juga akan menunjukkan bahwa kamu tidak menghormati dan menghargai tuan rumah yang telah menyiapkan dan menyediakan suguhan. 6. Elegan dengan menjaga pembicaraan dan kata-kata yang diucapkan. Tidak membicarakan politik. Ini preferensi pribadi yang seyogianya tidak didiskusikan karena akan menimbulkan perdebatan. Kita bukan ahlinya. Di samping itu, setiap orang bisa mempunyai opininya masing-masing. Hindari pertikaian hanya karena membahas isu politik. Hindari membicarakan orang lain yang tidak datang. Membicarakan orang yang tidak ada berarti bergosip. Dan ini juga tidak sopan. Hindari bertanya hal-hal yang sensitif seperti kapan nikah, kok belum punya anak, kenapa masih sendiri terus, kerja di mana sekarang, kan kamu pernah kena PHK ya saya dengar. Kenapa sih? Ini membuat bete yang ditanya. Kita tidak ingin ada perselisihan hanya karena obrolan yang kurang mengenakkan sesaat. Ini di suasana lebaran. Kita tetap ingin hubungan persaudaraan dan persahabatan terjalin indah dan langgeng, bukan? Sebaliknya, jaga privasimu juga. Tidak terlalu mengumbar cerita tentang dirimu, anak-anakmu, dan hal lain terutama yang masih dalam rencana. Tidak melontarkan kata yang sensitif maupun yang mengandung sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Jaga tutur kata. Seorang dengan keanggunan akan menggunakan pilihan tata bahasa yang baik. Tidak berkata-kata dengan menggunakan kata gaul atau slang yang tak baik yang akan mencemarkan keanggunanmu. 7. Elegan membawa anak-anak praremaja. Kita sudah pernah membahas ya sebelumnya bertamu dengan membawa anak praremaja. Saat silaturahmi halal bihalal bisa sedikit berbeda. Karena di sana ada saudara yang sudah saling kenal, yang sudah dikenal.
Namun tetap ajarkan manners pada anak kita. Bagaimana mereka berinteraksi pada yang lebih tua. Boleh main dengan yang lain dengan tetap menjaga jarak. Ingin main dengan mainan anak lain, meminta izin dulu. Mengambil makanan secukupnya dan tetap perhatikan etiket makan. Jadilah contoh yang baik untuk anak-anak yang lain dengan menerapkan etika makan yang benar dan berpamitan saat pulang. Nah, yang paling sensitif adalah saat anak menerima angpau lebaran atau THR lebaran dari om atau tantenya atau dari kakek neneknya. Ajarkan anak untuk tidak memamerkan karena tidak semua anak mendapatkan jumlah yang sama. Tidak semua saudara memberi angpau lebaran juga pada keponakan yang sama. Maka ajarkan untuk berterima kasih dengan sopan, langsung masukkan dan simpan dalam tas. Ajarkan untuk disyukuri dengan ditabung yang tidak dipamerkan dan dilihat banyak anak lain dan orang dewasa yang lain yang akan menimbulkan kecemburuan. 8. Timekeeping. Secara elegan memperhatikan durasi bertamunya ya. Tamu yang baik akan menangkap sinyal-sinyal tuan rumah, apakah tuan rumah akan menerima tamu yang lain atau tuan rumah memang juga perlu istirahat setelah seharian menerima sanak saudara silih berganti. Kita bisa menawarkan untuk membantu membereskan meja sebelum pulang, mencuci piring dan gelas kotor. Bila tuan rumah mengatakan tidak perlu dibantu, maka kamu juga tidak perlu ngotot dengan sukarela mencuci. Di sini kamu bukan akan membantunya, malahan kamu terkesan kurang menghargai budayanya, tata tertib di rumah mereka, yang mungkin telah ada pembagian tugas untuk mencuci piring gelas. Juga ada orang yang tidak menyukai dan tidak mengizinkan orang lain melakukan hal yang sangat domestik, sangat housekeeping, atau dalam hal ini adalah ranah perawatan rumahnya, peralatan rumah tangga di rumahnya, nyonya rumah acuannya. Maka segeralah berpamitan. Hormati tuan dan nyonya rumah, hormati keputusannya dan penerimaannya, suguhannya, dan tinggalkan kesan kekeluargaan dan dengan kehangatan dan kesopanan, jabat tangan dan ucapkan salam pamit saat berpamitan keluar dari rumah mereka. Bersilaturahmi berhalal bihalal baik di rumah saudara, kerabat maupun di hotel bersama rekan sekantor. Bersilaturahmilah dengan penuh keanggunan. Tetap tampilkan versi terbaikmu dengan kesederhanaan namun berkelas, berdandan dan berbusana yang tidak berlebihan. Pilihlah keindahan natural pada tampilan, sikap, tutur kata dalam berkomunikasi yang akan menghasilkan interaksi yang lebih positif dan rasa hormat yang lebih besar. Sehingga sebagai tamu yang mengagungkan kesopanan, menghargai pendapat, memberi perhatian lebih, menghindari sikap yang merendahkan. Semoga video ini bermanfaat. Ingin tetap terupdate? Ikuti terus video selanjutnya. Sampai jumpa di Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.